Mari kita katakan itu sekali lagi. Kita katakan kepada orang di samping kami. Ada seorang juru selamat bagimu. Ada seorang juru selamat bagimu. Amin. Terima kasih untuk kabar baik yang dinaikkan oleh kur kami. Dan hari ini saya mau bagi firman dari Wahyu 20 dengan judul Kerajaan 1000 Tahun. Itu judul yang besar ya. Dan kita akan renungkan ini selama 2 minggu, minggu ini dan minggu depan. Apa itu kerajaan 1000 tahun? Ini adalah topik yang sulit di dalam teologi, dan ini sesuatu yang tidak dapat kita pahami tanpa bantuan Roh Kudus. Dan ada 3 sudut pandang utama, yaitu premilenialisme, pascamilenialisme, dan amilenialisme. Premilenialisme itu adalah kepercayaan yang percaya bahwa kedatangan kedua akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Pasca milenialisme percaya bahwa Tuhan akan kembali setelah kerajaan 1000 tahun, dan amilenialisme adalah sudut pandang yang percaya bahwa kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang rohani. Dan khotbah ini tidak akan menjawab sudut pandang mana yang benar. Sudut pandang ini tidak akan kita bahas, dan khotbah kali ini juga tidak akan menentukan mana yang benar, karena kita tidak tahu mana yang benar, karena itu belum terjadi. Jadi tidak akan ada jawabannya diberikan mengenai itu, karena dengan hati yang tulus saya percaya bahwa mengetahui kapan kerajaan itu datang hanya untuk keinginan itu hanya kita mau tahu itu hanya karena kita penasaran, tetapi itu tidak akan mengubah iman kita kan. Jadi itu bukan fokusnya, karena fokus kita adalah kita harus bersiap-siap sebelum itu terjadi, dan itulah yang harus kita tahu. Dan itulah mengapa kita penasaran kan, karena kalau kita tahu waktunya, jadi kita tahu kapan kita harus siap-siap. Tapi bukan seperti itu yang harus kita pegang. Kita harus fokus bersiap-siap saja, karena waktunya itu ada di tangan Tuhan. Jadi apa gunanya kita tahu kapan kalau kita tidak yakin kita akan menjadi bagian daripadanya? Kalau kita akan memasuki kerajaan itu, apa gunanya kita tahu kapan itu akan datang? Jadi pertanyaan lebih penting adalah, siapa yang akan ikut serta di dalam kerajaan 1000 tahun? Apakah kamu akan menjadi salah satu orang yang akan memerintah bersama Yesus Kristus pada waktu ini? Dan pertanyaan kedua adalah, kita harus fokus kepada apa jadinya? Dan bagaimana kita dapat menjadi bagian daripadanya? Bagaimana kita dapat menjadi suatu umat yang dapat memerintah bersama Yesus Kristus selama 1000 tahun ini. Jadi sebelum kita memasukinya, coba pertama-tama kita pertimbangkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan dasar. Pertama, apakah kerajaan 1000 tahun itu akan menjadi waktu ketika kita memerintah dalam tubuh ini? Dalam tubuh kita, tubuh fisik kita sekarang ini. Jadi, apakah kita akan memasuki kerajaan 1000 tahun itu dengan tubuh fisik kita? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan orang yang hidup terlama di dalam sejarah manusia adalah Metusela. Dia hidup selama 969 tahun. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat hidup 1000 tahun dalam tubuh fisik ini. Jadi tidak dengan tubuh fisik ini kita akan memasuki kerajaan itu. Sehingga pertanyaan kedua adalah, jadi apakah kerajaan 1000 tahun ini terjadi setelah transfigurasi, setelah pengangkatan, setelah tubuh kita berubah? Tapi kalau kita pikirkan, sesuai dengan pemahaman kita, dunia transfigurasi itu bersifat kekal. Tapi
kerajaan 1000 tahun ini bukan kerajaan yang terakhir kan, bukan kerajaan yang kekal. Jadi jawaban sederhana adalah tidak. Dunia transfigurasi bersifat kekal, tetapi kerajaan 1000 tahun akan berakhir, dan setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan setelah itu kan. Dan bahkan setelah pemerintahan 1000 tahun, akan ada bangsa-bangsa dan orang-orang yang akan tertipu oleh iblis. Jadi ini kerajaan 1000 tahun ini bukan akhir dari ceritanya. Jadi apakah kerajaan ini disebut sebagai tempat yang dicapai setelah pergi ke surga? Tidak. Ini adalah kerajaan yang akan didirikan di bumi ini. Jadi 3 pertanyaan ini memimpin kita kepada kebingungan kan? Jadi apakah ini ada di surga, apakah ini di bumi, apakah ini suatu rohani, atau apakah ini kerajaan yang fisik? Kalau kita lihat Wahyu 20 ayat 7-8 dikatakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi ini tidak lengkap, ini belum lengkap. Jadi sebagai ringkasan dari kalau kita rangkum perkenalan topik ini adalah kerajaan yang akan ada di bumi, dan akan ada perang di mana bangsa-bangsa akan ditipu. Dan satu aspek lagi yang harus kita pikirkan adalah makna 1000 tahun. 1000 tahun 1000 tahun adalah tanda yang diberikan kepada mereka yang akan menerima hidup kekal. Dalam Alkitab, kita pernah dengar tentang 1000 keturunan kan? 1000 generasi. Dan angka 1000 adalah angka simbolis yang melambangkan kekekalan. Jadi bukan 1000 tahun secara harafiah, saya percaya. Jadi ini bukan 1000 tahun yang kita jalankan di surga, tapi ini adalah suatu periode yang akan terjadi di bumi, tetapi mungkin tidak benar-benar 1000 tahun. Sama seperti 144.000 di dalam Wahyu, bukan angka yang harafiah. Tapi itu adalah angka yang memiliki makna rohani. Dan banyak. Dan hampir semua angka di dalam kitab Wahyu bersifat simbolis. Jadi kalau kita ringkas, pemerintahan 1000 tahun ditetapkan saat naga itu diikat, dan peristiwa itu akan terjadi di bumi, dan ada periode singkat ketika iblis akan kembali aktif, dan oleh karena itu kita dapat memahami bahwa itu adalah suatu proses sebelum kehendak Tuhan sepenuhnya terpenuhi. Sekarang perkenalan kita selesai, dan kita akan masuki poin pertama. Poin pertama, siapakah yang akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun? Alkitab beritahu kita bahwa ada 3 jenis orang yang akan memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun ini. Pertama, mereka yang duduk di atas tahta. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Poin pertama ini adalah pertanyaan, apakah kamu dan saya akan memerintah bersama Tuhan? Coba kita lihat Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun.
Jadi Yesus menjelaskan kepada kita di Matius 19 ayat 28, Matius 19 ayat 28, siapa orang yang akan duduk di atas tahta? Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali kepada anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Jadi kondisi Yesus bagaimana? Apa kondisi Yesus? Prasyaratnya adalah siapa yang telah mengikut Yesus. Siapa yang mengikut Yesus sampai akhir, dialah yang akan duduk di atas tahta. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seorang dapat mengikuti anak manusia? Bagaimana dapat mengikuti Yesus? Jadi ini bukan hanya tentang mengatakan saya percaya pada Yesus. Tidak sesederhana itu. Coba kita lihat di Matius pasal 19 ayat 25 sampai 26. Coba kita lihat Matius 19 ayat 25 sampai 26. Dikatakan ketika murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayat 29, Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang Yesus katakan? Siapa yang akan mengikutnya? Mereka yang telah meninggalkan keterikatan mereka dengan dunia, mereka lah yang dapat mengikut anak manusia. Coba kita ringkas ini. Siapa yang akan duduk di atas tahta? Siapa yang akan memerintah bersama Yesus selama kerajaan? Yang akan memerintah bersama Yesus pada kerajaan 1000 tahun adalah mereka yang duduk di atas tahta. Dan mereka yang duduk di atas tahta adalah mereka yang ikut Yesus sampai akhir. Dan mereka yang ikut Yesus sampai akhir adalah mereka yang telah meninggalkan keterikatan mereka dengan dunia. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Ini adalah respons Yesus kepada Yesus ya. Dikatakan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi apa yang mereka tinggalkan? Apa yang Yesus perintahkan mereka untuk lepas? Apa yang harus kita lepaskan supaya kita dapat duduk di atas tahta itu? Pertama, rumah. Kedua, keluarga. Dan 3, ladang. Siapa di dalam perjanjian lama yang telah meninggalkan ketiga hal ini? Abraham. Abraham meninggalkan negaranya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya. Dan sekarang coba kita pikirkan, bagaimana kita dapat meninggalkan ketiga hal ini? Pertama, dan kedengarannya aneh. Dan kita harus dengar sampai akhir ya, sebelum kalian salah paham ya. Karena kedengarannya sekilas aneh kan, kenapa di gereja kita diajarkan untuk meninggalkan keluarga kita. Jadi kita harus dengar khotbah ini sampai akhir ya, supaya tidak keliru. Pertama, tinggalkan rumah Anda. Jadi apa artinya ini? Rumah kita adalah dunia ini kan. Dan maksud Yesus adalah ketika dia memerintahkan kita untuk meninggalkan rumah kita, adalah kita jangan menganggap dunia ini sebagai rumah kita. Tapi kita harus ingat bahwa surga adalah rumah kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dan ini yang Yesus maksudkan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi satu dengan dunia ini. Sampai-sampai kamu tidak dapat dilepaskan dari dunia ini. Dari budaya dan tradisi dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Rasul Paulus juga mengatakan di 2 Korintus 6 ayat 17-18, dia mengatakan, sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kita, dia sedang mengatakan, dia sedang berbicara dengan bahasa-bahasa imamat. Jadi kita kan telah diajar untuk menjadi kudus, memisahkan kita dari apa yang najis. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus meninggalkan dunia ini, rumah kenajisan kita, yaitu dunia ini. Kita harus memisahkan diri kita dari dunia ini. Janganlah kita menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Itu adalah satu-satunya cara supaya kita dapat diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia akan menjadi Bapa kita kan. Dan rumah kita adalah di mana Bapa dan Ibu kita berada. Jadi Tuhan sedang mengatakan di sini bahwa dia sedang berkata, izinkan saya menjadi Bapamu, dan biarlah kamu menjadi anak-anakku. Inilah apa yang Tuhan inginkan, inilah apa yang Tuhan katakan melalui Rasul Paulus. Dan saya berdoa, terutama ketika kita sedang menjalankan masalah ini, supaya kita tidak hanya pada masalah ini, tetapi mulai dari hari ini, kiranya kita mengubah arah kita, kiranya kita mengubah kehidupan kita, supaya kita berhenti menyentuh hal-hal yang najis, supaya kita berhenti memisahkan diri kita dari Allah, dan supaya kita berhenti menganggap dunia ini, budaya dunia ini, gaya hidup dunia ini sebagai rumah kita. Tetapi kiranya kita ingat bahwa kita memiliki suatu rumah yang kekal di surga yang akan kita miliki. Amin. 2 Korintus 6 ayat 14-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tak percaya? Yesus sedang berkata, dan Rasul Paulus bukan sedang katakan kepada kita untuk tinggalkan semua orang-orang yang tak percaya, tapi dia sedang bilang, jangan identifikasikan dirimu dengan mereka. Dia sedang bilang bahwa kebenaran dan kedurhakaan tidak dapat hidup berdampingan, dan kita harus pilih kita ada di pihak yang mana. Mungkin kita berkata, aduh kadang-kadang saya benar, kadang-kadang saya durhaka. Tapi kita harus menentukan mana rumah kita. Dan itu sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk memihak. Meskipun kita pergi berlibur, tapi kita kembali ke rumah kita kan. Terkadang kita pergi menjauh, tapi kita harus ingat di mana rumah kita. Apakah rumah kita bersama dengan yang benar atau bersama yang durhaka? Dan inilah yang disebut sebagai pemisahan yang kudus. Kita harus keluar dari kegelapan, kita harus keluar dari cengkeraman setan, dan tidak ada persamaan antara Kristus dan Belial. Bersih tidak dapat kotor, dan kotor tidak dapat bersih. Yang tidak bersih akan menjadi bersih melalui pembersihan yang dapat kita peroleh melalui darah Yesus. Amin. Kedua, tinggalkan keluarga. Tinggalkan keluargamu. Dan saya tidak mengatakan kalian harus tinggalkan keluarga kalian. Ini bukan maksud Yesus. Ini bukan yang Yesus maksudkan. Dia sedang katakan kepada kita untuk taruh itu semua di belakang. Taruh di belakang hubungan-hubungan antar manusia. Lepaskanlah dirimu dari semua hubungan-hubungan yang berpusat pada manusia, dan bangunlah hubungan kita dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan anak-anak kita. Tapi kita harus bangun semua hubungan-hubungan itu dengan Tuhan di pusatnya. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita memiliki suatu hubungan dengan Tuhan yang
pertama dan itu menjadi landasan untuk semua hubungan-hubungan kita yang lain. Jadi kita harus membangun semua hubungan kita dengan Tuhan di pusat. Dengan keluarga, dengan sahabat, dengan rekan kerja. Hubungan kita dengan Tuhan harus berada di pusat semua hubungan itu. Ketiga, dikatakan kita harus tinggalkan ladang, tinggalkan tanah. Ladang melambangkan negara di mana mereka tinggal, tetapi juga melambangkan sumber kehidupan kita, sumber pemasukan kita, sesuatu yang memberi kita makan. Di sana mengatakan, dia bukan sedang bilang bahwa kita harus tinggalkan semua pekerjaan kita dan migrasi ke negara lain, tetapi Yesus sedang bilang, jangan jadikan pemasukan kalian menjadi sumber kehidupan kalian. Ini seperti perbedaan antara Mesir dan Kanaan. Di Mesir, ketergantungan mereka adalah pada kenyamanan di dalam di Mesir, fokusnya adalah untuk hidup nyaman dan hidup penuh kekayaan, dan untuk memperoleh itu mereka harus menyembah dewa-dewa Mesir, karena itulah ketergantungan mereka. Itulah yang memberikan kepada mereka kekayaan dan kenyamanan. Dan untuk melakukan itu, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk bekerja. Tetapi dikatakan di sini bahwa bedanya di tanah Kanaan, semua ini diberikan oleh Tuhan. Supaya kita harus berdoa kepada siapa? Harus berdoa kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan saja. Dan tentu saja mereka harus bekerja juga, tapi mereka harus bekerja. Tetapi ketika mereka bekerja, mereka tidak bergantung pada pekerjaan mereka itu, tapi mereka bergantung kepada Allah. Kebergantungan mereka berada pada Allah. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi dia sedang berkata, lepaskanlah keserakahanmu pada materialisme dunia ini. Amsal 13 ayat 22, orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang yang baik, apakah kita adalah orang yang baik? Tidak. Mari kita berdoa supaya kita menjadi orang yang baik, ya. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan juga memberkati anak cucu kita untuk menerima warisan Tuhan. Bukan warisan uang, tapi warisan iman, warisan berkat Tuhan. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi Tuhan sedang mengatakan, jangan menyembah tanah dunia ini, jangan menyembah materialisme dunia ini, tapi sembahlah Tuhan. Mereka yang telah meninggalkan rumah, keluarga, dan ladang mereka lah yang akan duduk di atas tahta Allah dan akan memerintah bersama Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang memprioritaskan firman Tuhan, dan mereka adalah orang yang mengikuti firman Tuhan sampai akhir, dan mereka akan membawa rumah, keluarga, ladang mereka dalam kesatuan untuk kerajaan Tuhan, untuk mengikuti firman Tuhan. Bagi orang-orang ini, mereka bekerja untuk mengikuti firman Tuhan daripada bekerja dan firman jadi sekunder. Dan kiranya
berkat itu tuh diberikan kepada kita. Kiranya rumah, keluarga, ladang kita tidak menjadi suatu halangan untuk kita menyembah Tuhan. Kiranya kita tidak menjadi serakah, kiranya kita tidak terikat manusia, dan kiranya kita tidak terikat dunia ini. Kiranya kita tidak dijatuhkan oleh keterikatan kita pada dunia ini. 144.000 yang akan berdiri di atas Gunung Sion bersama dengan Yesus Kristus, dengan anak domba di akhir. Di Wahyu 14 dikatakan bahwa mereka mengikuti anak domba kemanapun dia memimpin mereka. Itu berarti mereka tidak hanya mengikuti anak domba hanya ketika situasi hidup mereka mengizinkan, tapi mereka adalah orang yang membuat waktu supaya mereka dapat mengikuti anak domba, meskipun kondisi kehidupan mereka tidak mendukung itu, tapi mereka tetap membuat waktu dan membuat usaha untuk mengikuti anak domba, meskipun tidak nyaman. Jadi meskipun kita tidak mengatur kondisi kehidupan kita, dunia akan selalu menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Jadi cobalah kita pikirkan, terutama pada masalah ini, apa yang dapat saya lakukan untuk mengikuti firman Tuhan lebih lagi? Apa yang dapat saya lakukan untuk mengubah keadaan hidupku? Apa yang dapat saya lakukan untuk mengubah keadaan hidupku supaya aku dapat fokus kepada Tuhan lebih daripada sebelumnya? Kedua, siapa yang akan memerintah bersama Yesus pada kerajaan 1000 tahun? Pertama adalah mereka yang duduk di atas tahta, kan? Dan kedua adalah martir. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Dan aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Wahyu 6 ayat 9-10 juga mengatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa, yang kudus, yang benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membahaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi kemartiran ini bukan kemartiran sejati, bukan hanya kematian fisik, tetapi juga kemartiran yang hidup, yaitu martir yang adalah orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus. Dan kemartiran di dalam Alkitab adalah kemuliaan yang luar biasa. Ini setara dengan kemuliaan transfigurasi. Ini betapa mulianya menjadi seorang martir. Siapa yang ingin menjadi seorang martir di sini? Ini adalah kemuliaan yang paling besar di dalam kerajaan surga. Dan siapa yang mau menjadi seorang martir? Martir berada di bawah otoritas dan pemeliharaan langsung dari Allah Bapa. Kemartiran yang sejati, kita harus ingat, bukan hanya kematian yang fisik, tetapi juga kemartiran yang hidup. Kemartiran yang sejati adalah kemartiran yang hidup. Filipi 1 ayat 20-21, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia sedang mengatakan hidup itu sama sulitnya dengan mati. Dan kita harus perhatikan ini.
Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dia tidak bilang Kristus akan ditinggikan di dalam rohku atau di dalam jiwaku atau di dalam pikiranku. Tapi dia bilang di dalam tubuhku. Dan menurutku itu yang paling sulit. Seringkali kita bilang kita akan di sana, di dalam roh kita akan berdoa untukmu. Atau pikiranku ada di sana, meskipun saya tidak di sana, tapi pikiranku di sana. Tapi zaman sekarang banyak orang halusinasi seperti ini. Mereka berpikir bahwa kalau kita nonton YouTube, kita ada di dalam video ini. Tapi kalian harus ingat, kalau kalian nonton YouTube, kalian tidak ada di ruang itu. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa itu terjadi di dalam tubuhnya, dia sedang mengatakan, setiap hari saya ingin Tuhan Yesus ditinggikan melalui tubuhku. Rasul Paulus menjalani kehidupannya di bumi dengan semangat kemartiran, melampaui rasa takut akan kematian, dan akhirnya menyerahkan hidupnya sebagai seorang martir. Namun, momen kemartiran sejati Rasul Paulus bukanlah saat ia dieksekusi secara fisik. Kemartiran yang sesungguhnya terjadi saat dirinya yang lama disalibkan bersama Kristus. Jadi coba saya tanya sekali lagi, apakah kalian mau menjadi seorang martir? Sekarang kalian angkat tangannya. Apakah itu terdengar lebih mudah? Saat sifat berdosanya dipaku, dia kayu salib dan dihukum mati di situ bersama Yesus. Saat itulah awal mula kemartiran Rasul Paulus. Kemartiran fisiknya di bawah Kaisar Nero sekitar tahun 68 Masehi saat dia dipenggal, itu hanyalah suatu konfirmasi kasat mata dari kemartiran rohani yang sudah dia jalani, yaitu penyaliban dirinya yang lama. Itulah mengapa dia dapat mengatakan bahwa dia tidak takut akan kematian, karena dia mati setiap hari, dan dia mematikan diri lamanya setiap hari. Dan cobalah kita awali, meskipun coba kita martir secara fisik atau tidak, itu terserah Tuhan. Tapi setiap kita harus menjalankan sebuah kehidupan martir. Pertama, dengan menyalibkan diri lama kita bersama Yesus. Amin. Dan ketika kita memikirkan soal kemartiran, kita suka membayangkan eksekusi yang mengerikan, kan, dipenggal atau disiksa sampai mati karena iman kepada Kristus. Dan pikiran seperti itu bisa sangat membebani. Pikiran itu dapat membuat kita takut akan kemartiran, kan? Dan itulah mengapa pas saya pertama kali tanya siapa yang menjadi martir, tidak ada yang angkat tangan. Dan ketika saya muda, saya pernah dengar soal kemuliaan menjadi seorang martir ini, dan saya ada pada suatu dilema. Apakah saya harus berdoa, Tuhan, bantulah saya untuk menjadi seorang martir, atau tidak? Dan kemudian saya tanya pada diri saya sendiri, apakah saya dapat melakukan ini? Karena alasan mengapa kita takut akan kemartiran adalah karena kita keliru percaya bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita capai dengan kekuatan kita sendiri, bahwa kita harus kuat. Jadi saya pikir pada akhirnya akan ada perang, dan iblis akan menang untuk sementara, dan saya akan ditangkap. Dan mereka akan menyiksa saya, dan mereka akan tanya kepada saya apakah saya tetap percaya Yesus. Dan saya harus tetap mengatakan iya. Lalu mereka akan menggunting jari-jari saya. Ini imajinasi saya. Mungkin mereka akan tarik kuku saya, lalu tanya, apakah kalian akan tetap percaya Yesus? Dan saya harus mengatakan iya, dan mereka akan cabut satu kuku lagi. Lalu kuku di kaki saya, dan pada saat saya tidak ada kuku lagi, mereka akan mulai menggunting jari-jari saya. Jadi ini bayangan saya,
Ini adalah bayangan mengerikan saya. Dan saya tanya pada diri saya, ketika saya membayangkan siksaan seperti itu, saya bisa tahan sampai kapan? Sampai sampai semua gigi saya tercabut, sampai mata saya dicabut. Itu sangat mengerikan, sehingga saya tidak lagi berdoa, Tuhan jangan jadikan saya martir. Dan itu salah, karena fokusnya bukan pada bagaimana saya dapat melakukan ini. Itu bukan fokusnya. Betapa saya dapat menjalankan siksaan-siksaan. Jadi fokusnya bukan pada kekuatan diri kita, berapa lama kita dapat bertahan, bukan seperti itu. Tapi saya menyampaikan cerita ini karena kalian harus paham bahwa cara berpikir seperti itu tidak benar. Kemartiran bukan oleh kekuatan diri kita sendiri, tapi oleh kasih karunia Tuhan. Dan alasan kita takut akan kemartiran adalah kita pikir bahwa kita harus tahan kesakitan dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi tubuh kita tidak akan kuat. Tubuh kita akan meninggalkan iman kita. Bahkan sebelum kuku kita dicabut, hal-hal kecil pun sudah dapat membuat kita melepaskan iman, kan? Itulah betapa lemahnya tubuh kita. Dan itulah mengapa kita harus menyalipkan diri kita yang lama bersama Kristus sebelum kita dapat mempersiapkan kemartiran fisik kalau itu menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita mendefinisikan kematian hanya secara fisik, coba pikir orang-orang pejuang ISIS. Pikirkan pilot kamikaze Jepang. Mereka mengorbankan diri mereka demi apa yang mereka percayakan. Dan bahkan mungkin tampaknya aksi mereka lebih radikal, lebih hebat gitu daripada kematian Kristen. Tapi kita harus tahu karakteristik yang membedakan kemartiran Kristen dari kemartiran lain, dari bentuk-bentuk pengorbanan diri lainnya adalah kematian diri lama. Itulah bedanya. Orang-orang ini, kamikaze, ISIS, mereka melepaskan diri mereka mengorbankan diri mereka, tapi mereka mengorbankan diri mereka dengan kemampuan mereka sendiri, untuk kehendak mereka sendiri, dan mereka melakukan itu dengan ekspektasi bahwa mereka akan mendapat suatu hadiah. Tapi kemartiran yang sejati menurut Alkitab didorong Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang yang belum mati bagi diri mereka yang lama tidak dapat menjadi seorang martir. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kamu dan saya dapat mulai menjalankan sebuah kehidupan kemartiran mulai hari ini. Markus 8 ayat 35, karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Terakhir, siapa yang keduduk di atas tahta? Ketiga, mereka yang tidak menerima tanda binatang. Wahyu 20 ayat 4 mengatakan, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tangannya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Mereka yang tidak menyembah binatang dan tidak menerima bilangan binatang. Wahyu 13 berbicara soal binatang ini dan bilangan binatang ini.
terutama ayat 16-18. Wahyu 13, 16-18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu ada bilangan seorang manusia. Bilangannya adalah 666. Jadi ini memberitahu kepada kita bahwa ini bukan bilangan yang harafiah, karena dia mengatakan di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena itu adalah angka bilangan, tapi juga angka manusia. Apa angka ini atau bilangan ini? Dikatakan bahwa itu ada bilangan binatang, tetapi sebenarnya ada bilangan manusia. Ini sedang menunjukkan bahwa manusia yang jatuh. Mazmur 49 ayat 20 mengatakan kepada kita bahwa manusia dikatakan di Mazmur 49 ayat 20, manusia yang dengan segala kegemilangan yang tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi 666 adalah angka yang berpusat pada manusia yang tidak memiliki firman, yang disamakan dengan binatang. Dan 6 adalah angka yang tidak lengkap, angka yang tidak menyertakan Sang Esa sebagai pelengkap. Dan oleh karena itu, 666 itu adalah roh, jiwa, dan tubuh yang tidak lengkap, yang tidak seimbang, dan tidak stabil. Dan pada akhirnya, di akhir zaman bukan naga yang fisik yang akan muncul, tetapi di dalam dunia tanda 666 ini tanda 666 ini memberikan banyak hak dan kuasa kepada manusia di dunia ini yang membuat mereka rela menyerahkan nyawa dan pengabdian mereka untuk mengikuti dan menyembah binatang itu. Dan saya lihat ini sudah terjadi di dunia dan juga terjadi di gereja. Dahi melambangkan filsafat antikristus. Dahi melambangkan arah kita jalan kemana, dahi kita menunjuk arah itu. Dan tangan melambangkan pekerjaan kita, aktivitas, pekerjaan, kehidupan. Jadi ketika tanda diberikan kepada dahi dan tangan kanan, itu berarti bahwa pikiran, filsafat, karakter, cara hidup mereka, dan pekerjaan mereka, semuanya dipimpin dan dikuasai oleh setan, sang naga. Jadi mereka menjadi milik antikristus dan mereka dipenuhi ketidakpercayaan akan firman Tuhan dan iblis memiliki kuasa atas kehidupan mereka. Dan karena waktunya sebentar lagi akan habis, tapi jadi saya tidak dapat membahas bagaimana dunia ini mengikuti sistem iblis. Dan banyak orang menyembah iblis, dan ini bukan berarti mereka membangun sebuah gereja iblis, tapi menyembah dalam pemahaman orang-orang ini adalah pengabdian. Jadi ini ketika Adam memutuskan untuk mengikuti perkataan ular, yaitu perkataan iblis, saat itu dia berhenti menyembah Tuhan dan dia menyembah iblis. Ketaatan. Di mana tubuhnya pergi, di mana pekerjaannya mengikuti. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita menyembah Tuhan atau apakah tanda binatang sedang mengambil kita, menjauhkan kita dari firman Tuhan? Dan kalau itu menjauhkan kita dari firman Tuhan, siapa yang sedang kita sembah?
di 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 padang gurun, perjalanan padang gurun, Moab, saat bangsa Israel memakan makanan-makanan Moab, itu hal yang sederhana kan, tapi berakhirnya mereka akhirnya menyembah Allah-Allah Moab. Siapa yang memberikan tanda binatang itu? Binatang yang keluar dari bumi. Di Wahyu 13 ada 2 binatang. Binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari bumi. Satu dari binatang yang keluar dari laut adalah naga, tapi binatang yang keluar dari bumi lebih lembut dan lebih banyak orang yang mengikuti dia. Dan dia memimpin orang-orang, menyedot orang-orang, dan membuat mereka menyembah binatang yang pertama. Dialah yang memberi tanda binatang. Dan ini adalah seorang nabi palsu. Dia melakukan mujizat. Tetapi dia adalah nabi yang palsu, pengajar yang palsu. Dan mereka yang menolak tanda iblis, mereka akan mengalami penganiayaan. Sekarang coba kita tanya diri kita berada di pihak yang mana? Kalau kita lihat kehidupan kita hari ini, apakah kita satu dan memerintah bersama Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun ini, atau apakah saya adalah seseorang yang akan dihakimi? Marilah kita berdoa dan pikirkan dalam-dalam. Kita harus bersyukur karena kita masih diberikan waktu singkat ini untuk memasuki keselamatan. Kita diberikan waktu sedikit ini untuk memimpin ketiga hal ini yang Yesus suruh kita tinggalkan. Ya, kita diberikan sedikit waktu untuk meninggalkan 3 hal ini yang Yesus perintahkan. Dan marilah kita tanya pada diri kita, apa yang dapat saya ubah? Apa yang dapat saya lakukan untuk mengikuti firman Tuhan? Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk pemimpinanmu, untuk firmanmu, untuk belas kasihanmu. Ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk bertobat dan untuk datang kepadamu dan untuk menerima firman-Mu. Bapa, kiranya gereja Sion menjadi gereja yang akan mengikuti firman-Mu sampai akhir. Bantu kami untuk tidak mengubah arah hidup kami, tapi bantu kami untuk taat seperti Abraham, untuk meninggalkan 3 hal yang Kau perintahkan untuk kami lepaskan. Dan Bapa, kami percaya Engkau akan mengirim Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, untuk membantu kami, dan untuk menjaga kami. Karena kami percaya tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat bertahan, iman kami tidak dapat bertahan, kami akan langsung kembali kepada dosa kalau Engkau tidak bantu kami. Jadi Bapa, bantu kami hari ini Bapa. Kami berdoa supaya Engkau jaga kami dan memimpin kami dan menuntun kami dan membantu kami untuk dapat menikmati indahnya terang-Mu, untuk menikmati penjagaan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur kepadamu dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minggu depan kita akan bahas soal 1000 tahun itu, kita akan bahas tentang 1000 tahun di dalam kerajaan 1000 tahun.